Kebodohan memang bukan hal yang bisa kamu kontrol, namun setidaknya bisa dicegah jika kamu tahu caranya. Lagi pula siapa yang ingin terus-menerus terjebak dalam kebodohannya sendiri? Lalu apakah bisa kamu untuk mencegah kebodohan? Jawabannya tentu saja bisa. Melalui 10 poin yang akan aku sampaikan ini. Yang pertama, akui kelemahanmu sendiri. Apakah kamu sering berpikir bahwa kamu lebih pintar dibanding teman-temanmu? Kebiasaan ini sering ditemui pada orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai banyak kemampuan. Kamu mungkin mengatakan bahwa kamu memang pintar, apalagi jika melihat nilai-nilai akademis. Ada istilah tersendiri untuk kebiasaan ini, yaitu illusory superiority. Jika kamu sering melakukannya, berarti kamu terjebak dalam confirmation bias atau kecenderungan melihat bukti yang hanya mendukung sudut pandangmu. Dalam perspektif psikologi, istilahnya dikenal dengan bias blind spot atau kecenderungan untuk menyangkal kekurangan yang ada dalam pikiranmu sendiri. Agar kamu tidak dicap sebagai orang bodoh atau terlihat bodoh di mata orang lain, mulailah dengan mengakui kelemahan yang kamu miliki. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap orang punya kelemahan masing-masing. 2. Open-minded. Jika kamu menjadi seorang yang open-minded, berarti punya kemampuan untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru, termasuk mengubah pemikiran berdasarkan bukti-bukti baru yang konkret. Banyak orang yang berusaha untuk menjadi open-minded, dan banyak juga yang merasa kesulitan melakukannya. Langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk menjadi orang open-minded diantaranya adalah mengetahui asumsi dasar dari keputusan yang kamu miliki. Pikirkan juga apakah asumsi tersebut bisa diverifikasi. Lalu cari juga apakah ada informasi lain yang harus kamu cari agar sudut pandangmu jadi lebih seimbang. Pernahkah kamu melihat situasi lain yang mirip dan bisa dijadikan perbandingan? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu bisa menstimulasi otakmu untuk menerima lebih banyak informasi yang berbeda dari sudut pandangmu. 3. Berdebat dengan diri sendiri dan menempatkan diri dalam posisi orang lain. Cobalah untuk pilih perspektif yang berlawanan dengan perspektif awalmu. Lalu, cobalah berdebat dengan keyakinan awal tersebut. Argumen internal ini dapat membantu kamu melawan kecenderungan untuk meyakini bukti pertama yang muncul di hadapanmu. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan menempatkan diri dalam posisi orang lain, sehingga kamu bisa membayangkan sudut pandang mereka. Cara ini cukup efektif untuk menghadapi masalah pribadi. 4. Bagaimana jika? Tidak bisa dipungkiri, sistem pendidikan di Indonesia sedikit banyak berpengaruh atas cara pikir siswa yang kurang praktis dan kreatif. Siswa di Indonesia lebih mengandalkan hafalan, sehingga tidak mampu bersikap fleksibel dalam hidupnya. Cara untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir yang praktis adalah dengan memperbanyak pertanyaan, bagaimana jika? Terhadap hal-hal yang besar dan luar biasa, seperti peristiwa sejarah di Indonesia misalnya. Hal ini mungkin terdengar fantastis, namun efektif untuk memaksamu mempertimbangkan kemungkinan yang berbeda, serta melatih kamu membentuk hipotesis. Hasil akhirnya, kamu akan memiliki pola pikir yang luas saat berhadapan dengan hal-hal yang tidak terduga. 5. Jangan meremehkan checklist. Saat berhadapan dengan situasi yang rumit, manusia cenderung melupakan hal-hal yang fundamental. Karena itu, sangat dianjurkan untuk bergantung pada checklist atau to-do list sebagai pengingat. Bahkan tidak sedikit pekerja maupun kalangan profesional yang mengandalkan secari kertas tempel di layar komputer mereka. Dengan bantuan kertas kecil ini, mereka tetap bisa mengontrol pekerjaannya. 6. Mengandalkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain agar tetap hidup. Maka dari itu, penting untuk mengandalkan orang lain saat kamu sedang berada dalam masalah. Apalagi jika orang tersebut mampu menilai keahlian dan kekuranganmu.
penilaian mereka diperlukan karena tidak ada manusia di dunia ini yang mampu menilai dirinya sendiri secara objektif. Terlebih kita semua sangat rentan terhadap sikap terlalu percaya diri dan juga kebodohan. Dengan mengobrol, berkonsultasi, atau meminta saran kepada orang lain, kamu bisa mendapatkan perspektif berbeda yang bisa sangat membantumu. 8. Memikirkan probabilitas, bukan kepastian. Salah satu ciri-ciri orang bodoh adalah melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Untuk menghindari hal ini terjadi, kamu bisa membuat rencana dengan memikirkan probabilitas, bukan kepastian. Jadi daripada bertanya, akankah aku berhasil atau gagal jika melakukan sesuatu yang baru? Lebih baik bertanya, berapa persen kemungkinan aku berhasil atau gagal saat melakukan sesuatu yang baru? Nah, cara seperti ini bisa membantumu mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. 9. Mengetahui perbedaan antara fakta dengan opini. Di sekolah, para guru tercinta kita pernah mengajarkan bahwa opini berkaitan erat dengan pendapat dan pemikiran pribadi. Sementara fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Untuk mencegah kebodohan, kamu harus bisa membedakan keduanya karena sangat menolong ketika kamu ingin menjaga nama baik. Ketika berselancar di media sosial, kamu pasti sering menemukan hal-hal yang menggelitik atau pertanyaan yang unik. Nah, disinilah kamu harus berhati-hati, karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan opini. Jika salah memberikan opini, kamu akan terlihat bodoh di mata orang lain. 10. Biasakan dirimu untuk mengakui bahwa kamu tidak tahu. Sebagian besar orang merasa malu untuk mengakui bahwa dirinya tidak tahu. Padahal ketidaktahuan itu wajar-wajar saja. Bahkan jika kamu bisa menerima kenyataan ini, kamu dapat mengembangkan diri lebih jauh lagi. Mengetahui batasan pengetahuan juga bisa mencegah kebodohan. Kebodohan bukan hal yang dapat kamu kontrol sepenuhnya, namun kamu masih bisa mencegah atau mengubahnya dengan memperbaiki pola pikir. Nah, selesai sudah pembahasan tentang ciri-ciri orang bodoh. Semoga video ini bermanfaat. Next video kita ketemu lagi dan tetap semangat belajar.